Halo Teknolovers, jika kalian senang melakukan traveling, pasti kurang afdol dong kalau nggak mampir ke negara Sakura dulu. Tokyo Jepang menjadi salah satu kota tujuan bagi para wisatawan di seluruh dunia. Beberapa objek wisata yang tak biasa adalah Umi Hotaru, yaitu pulau buatan di tengah Teluk Tokyo. Yang di mana Umi Hotaru adalah area istirahat bagi pengendara yang melintasi Tokyo by Aqualine, yakni jalur tol yang menghubungkan Bandara Haneda dengan area Kisarazu di Prefektur Chiba. Menarik bukan? Lantas seperti apakah tempat menakjubkan ini? Berikut ulasannya. Dilansir dari laman info Jepang, kata Umi Hotaru yang berarti kunang-kunang laut adalah tempat dengan pemandangan yang menakjubkan. Yang dimana posisinya berada di tengah-tengah laut, sehingga kita dapat menikmati keindahan pemandangan kota Yokohama di sisi barat, kota Chiba di sisi timur, dan kota Tokyo di sisi utara. Bagi kalian yang ingin mengunjungi tempat ini, ada kalanya berkunjung di sore hari dan malam hari, di mana kita dapat melihat pemandangan matahari terbenam yang menawan, serta kelap-kelip cahaya kota di malam hari. Sebelum kita membahas lebih jauh, for information nih gengs, katanya mengapa tempat ini dinamakan Umi Hotaru atau kunang-kunang laut? Hal ini karena cahaya lampu di tempat ini sangat kontras dengan laut Teluk Tokyo yang nampak gelap di malam hari. Bahkan, nakoda kapal atau pilot pesawat sering mengatakan kalau tempat peristirahatan ini seperti kunang-kunang yang memancarkan cahaya di laut gelap. Karena itulah, mengapa tempat ini dinamakan Umi Hotaru. Tak hanya itu saja, sebelum melakukan peristirahatan di Umi Hotaru, kalian perlu melewati Bay Aqualine. Bay Aqualine adalah jalur tol yang memiliki panjang 14 km yang menghubungkan area Kawasaki dengan Kisarazu di Cina bagian selatan. Diketahui jalan tol ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah terowongan bawah laut sepanjang 9,6 km yang dikenal sebagai Aqua Tunnel Kawasaki atau sisi barat. Kemudian, bagian kedua adalah jembatan sepanjang 4,4 km yang dikenal dengan Aqua Bridge dari Kisarazu atau sisi timur. Kedua bagian ini terhubung di area Umi Hotaru, sebuah pulau buatan yang memang diperuntukkan untuk menjadi objek wisata. Wah, luar biasa ya gengs, ada yang tertarik ke sana. Diketahui setelah sekitar 20 tahun survei dan 10 tahun konstruksi, Tokyo One Aqualine Expressway dibuka untuk lalu lintas pada 18 Desember 1997. Kemudian, dari desain hingga eksekusi, konstruksinya mewakili konvergensi teknologi canggih dan pengetahuan saat ini. Banyak teknologi dan metode konstruksi baru dikembangkan dan diterapkan, dan konstruksinya juga disebut sebagai proyek teknik sipil Apollo. Insinyur harus mengatasi berbagai macam tantangan, mulai dari tanah lunak dasar laut hingga kondisi alam seperti angin, pasang surut, dan gempa bumi, serta lalu lintas laut dan konservasi lingkungan di Teluk Tokyo. Karena posisinya yang berada di tengah-tengah laut, pemandangan Umi Hotaru tidak ada tandingannya dibandingkan dengan area lain yang ada di Jepang. Yang dimana, dari dek observasi kalian dapat merasakan tiupan angin yang menerpa wajah sambil menikmati indahnya pemandangan laut biru. Tak hanya itu saja, jika beruntung kalian juga dapat melihat kapal-kapal yang besar yang melintas menuju Yokohama dan Chiba, dan ada juga pesawat yang mendarat di Haneda. Selain itu, kalian juga jangan melewatkan pemandangan matahari terbenam. Untuk di malam harinya, kita juga bisa melihat gemerlapnya kota Yokohama di sisi barat, kota Chiba di sisi timur, dan kota Tokyo di sisi utara. Nah, jika kalian kesini di malam hari, pastinya selalu membawa jaket atau shawl ya, karena angin malam di sana cukup kencang dan dapat membuat kalian sakit. Di area ini, selain menikmati indahnya pemandangan laut atau gemerlapnya kota-kota pesisir Teluk Tokyo, kalian bisa melihat potongan pisau bor raksasa loh gengs, yang dimana pisau tersebut digunakan untuk mengebor Aqua Tunnel. Hanya itu saja, di Umi Hotaru kalian juga dapat melihat dan mengunjungi Museum Tokyo Bay Aqualine yang berada di lantai 1. Berisikan sejarah dan foto-foto proses pembangunan jembatan dan terowongan tol Aqualine. Selain itu, ada juga loh supermarket dan toko oleh-oleh berada di lantai 4 yang menjual gelas dan kaos bertema pemandangan Teluk Tokyo dan tol by Aqualine. Nah, yang gak boleh dilewatkan adalah dek observasi yang berada di lantai 5 dengan monumen bola dunia Tokyo by Oasis yang terkenal. Kalau liburanmu, pasti salah satu agenda terpenting yang tidak boleh dilewatkan saat mengunjungi Umi Hotaru adalah makanannya. Valid gak sih, geng? Di sana ada restoran, kafe atau kedai minuman yang berada di area lantai 4 dan 5 atau lantai teras.
di mana kalian bisa memesan dan menikmati makanan dan minuman sambil menikmati indahnya pemandangan laut. Diketahui beberapa menu yang cukup favorit loh gengs, di antara lain ramen, mie soba, dan untuk malam harinya, kalian bisa menikmati makan malam yang romantis sambil menikmati pemandangan malam kota Tokyo yang indah. Memikirkannya saja sudah bikin senang, apalagi liburan ke sana ya. Bagi kalian yang mau ke Umi Hotaru, kalian hanya bisa melewati tol Tokyo by Aqua Line. Untuk kendaraan sendiri, kalian bisa menggunakan mobile diri untuk mencapainya. Namun biaya tolnya cukup mahal sih, yakni 3.000 yen atau setara Rp321.500. Jika kalian berkendara dari Kawasaki atau Kisarazu, bisa putar balik Umi Hotaru dan hanya dikenakan biaya tol satu kali saja. Selain itu, sepanjang akhir pekan biaya tol menjadi 2.000 yen atau setara Rp214.000. Meski demikian, kalian juga bisa kok naik bis kota halte nomor 7 dari stasiun Kisarazu yang dimana lama perjalanannya 22 menit dengan ongkos 770 yen atau setara Rp82.500. Atau bisa juga bis kota halte 22 dari pintu keluar timur stasiun Kawasaki dengan lama perjalanan 37 menit dengan ongkos 1.080 yen. Bis yang terakhir, yang menuju ke Kisarazu berangkat 22.17, sedangkan yang menuju Kawasaki jam 21.15. Menurut kalian lebih baik naik kendaraan pribadi atau bis nih? Nah itulah tadi ulasan seputar Umi Hotaru, yaitu pulau buatan di tengah Teluk Tokyo. Menurut Teknolovers gimana nih? Ada yang udah pernah liburan ke sana? Atau ada yang baru mau ke sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!